Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Winarsi dengan nomor induk 13026757 ingin menyajikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan mengajar. Silakan menonton. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa tuh? Aulia. Oh, Aulia. Kemana dia hari ini? Kok nggak hadir? Sakit Bu. Oh, sakit. Ya udah, semoga Aulia diberi kesembuhan sehingga dia bisa belajar kembali bersama kita pada hari ini. Depan adalah milik mereka yang menyiapkannya pada hari ini. Untuk itu, mari kita mempersiapkan masa depan kita, salah satunya dengan belajar. Karena dengan belajar kita akan memperoleh pengetahuan baru yang nantinya kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berguna bagi masa depan kita nantinya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendiskusikan mengenai gaya gravitasi, kuat medan gravitasi, percepatan gravitasi, energi potensial gravitasi, dan potensial gravitasi. Yang kedua yaitu menganalisis hubungan gaya gravitasi terhadap massa benda dan jaraknya. Yang ketiga yaitu menghitung resultan gaya gravitasi. Adapun kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu yang pertama pada KD 3.8 mengenai menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam peta surya berdasarkan hukum Newton. Yang kedua yaitu menyajikan karya mengenai gerak satelit yang mengorbit matahari, pemanfaatannya, dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai sumber. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Satu kelompoknya itu 4 orang. Silahkan kalian duduk satu kelompok ya. Video. Nah, coba kalian pahami bagaimana kinerja dari balon udara tersebut. Kan kalian tadi sudah melihat tuh bagaimana kinerja dari balon udara tersebut. Coba di sini siapa yang tahu kenapa balon udara tersebut bisa terbang? Saya Bu. Ya, silakan Sulis jawab. Karena terdapat perbedaan gaya yang bekerja pada balon tersebut. Ya, benar sekali. Nah, jadi benar tuh ada perbedaan gaya. Nah, balon udara tersebut bisa terbang karena adanya gaya apung yang menyebabkan balon udara tersebut bisa naik ke atas. Karena massa jenis udara di dalam balon tersebut itu sangat kecil dibandingkan dengan massa jenis udara di sekitarnya. Oleh karena itu, balon udara tersebut dapat terbang. Sebaliknya, apabila gaya gravitasinya itu lebih besar daripada gaya apung, kan balon udara tersebut mendarat ke permukaan bumi. Dan untuk itu pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai gaya gravitasi, kuat medan gravitasi, percepatan gravitasi, energi potensial gravitasi, dan potensial gravitasi. Siapa yang masih ingat materi mengenai hukum Newton pada pertemuan kita sebelumnya? Masih Bu? Coba bagaimana bunyi dari hukum Newton tersebut? Aku Bu. Ya, Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum Newton 1 itu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam kecepatan tetap. Hukum Newton yang kedua itu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan yang ketiga, hukum Newton ketiga itu ketika suatu benda memberi gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Ya, benar sekali. Terima kasih Sulis. Nah, seperti itulah bunyi dari hukum Newton. Di sini siapa yang sudah tahu mengenai sejarah siapa sih yang menemukan hukum Newton tersebut? Tahu Bu? Ya, siapa yang menemukan? Sir Isaac Newton. Ya, benar sekali. Yang menemukan hukum Newton itu adalah Sir Isaac Newton. Beliau menemukannya pada saat ketika beliau sedang duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba apel tersebut jatuh mengenai kepalanya. Dan dari kejadian itulah Newton menyimpulkan bahwa setiap benda yang jatuh itu pasti ada sebuah tarikan dari bumi. Nah,
menurut prinsip dari hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda itu akan tetap bergerak apabila tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Tetapi jika benda bergerak itu terdapat gaya yang mempengaruhinya, berarti terdapat tarikan yang berasal dari bumi yang kita sebut dengan gaya gravitasi. Nah, oleh sebab itu pertama kali ini kita akan membahas mengenai apa itu gaya gravitasi. Jika di sini Ibu memiliki sebuah massa benda, ini kita sebut dengan M1, sini ada M2, lalu memiliki jaraknya itu adalah R. Nah, antara massa 1 dengan massa 2 ini akan terjadi sebuah gaya tarik-menarik, atau kita sebut dengan F12. Dan ada juga gaya tarik-menarik antara massa benda 2 dengan massa benda 1, yaitu F21. Jadi F12 itu adalah sebuah gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh massa benda 1 tetapi dipengaruhi oleh massa benda 2. Sebaliknya, begitupun yang F21. Oleh karena itu, dapat kita rumuskan dengan gaya gravitasi sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Dengan F ini adalah gaya gravitasi, dengan satuannya adalah Newton, dan G itu merupakan konstanta gravitasi dengan besarnya adalah 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 adalah massa benda 1. M2 yaitu massa benda 2. Dan R adalah jarak antara kedua massa benda. Nah, dari sini kita bisa merumuskan bahwa rumus dari gaya gravitasi itu adalah F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. Nah, kan tadi saya disebutkan bahwa gaya gravitasi itu juga berhubungan dengan massa benda kan. Menurut prinsip dari hukum 3 Newton, yaitu misalkan di sini ada bumi. Nih, misalkan yang M1 ini adalah bumi dan M2 ini adalah bulan. Nah, terdapat gaya tarik-menarik antara bulan dengan bumi dan sebaliknya, yaitu bumi dengan bulan. Jadi, disinilah tercipta gaya gravitasi bumi terhadap bulan dan bulan terhadap bumi. Nah, jadi gaya gravitasi itu adalah berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Maksudnya apa di sini? Gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa, yaitu apabila massanya semakin besar, maka gaya gravitasinya juga semakin besar. Nah, gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maksudnya adalah apabila jaraknya semakin kecil, maka gaya gravitasinya juga akan semakin besar. Seperti itulah. Nah, kita kan telah mempelajari tadi mengenai gaya gravitasi, bahwa ketika kita menggunakan gaya gravitasi itu ada syaratnya, yaitu yang pertama adalah bahwa bendanya itu harus berbentuk bola bermassa atau sebuah partikel. Nah, syarat yang kedua itu adalah garis gaya gravitasi itu adalah garis yang menghubungkan antara pusat massa M1 ini dengan pusat massa M2 ini. Syarat yang ketiga itu F12 nih. F12 adalah sebuah massa benda M1 yang dikerjakan oleh benda 2 atau disebut juga dengan gaya aksi. Nah, kalau yang F21 ini atau gaya gravitasi massa benda 2 yang disebabkan oleh massa benda 1 kita sebut dengan gaya reaksi. Nah, jadi F12 dan F21 ini dia memiliki arah yang berlawanan. Seperti itu. Nah, tadi kan di gaya gravitasi itu terdapat konstanta gravitasi ya. Nah, sebenarnya
konstanta gravitasi ini dari mana sih asal mulanya gitu kan. Nah, konstanta gravitasi ini merupakan sebuah angka yang diperoleh secara empiris dan digunakan untuk menghitung gaya gravitasi. Nah, nilai konstanta gravitasi ini sebelumnya itu belum ditemukan oleh Sir Isaac Newton, tetapi baru ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Henry Cavendish pada tahun 1798. Nah, penelitiannya ini tuh menggunakan sebuah neraca Cavendish. Nah, kalian di situ dapat melihat kan sebuah gambar atau sketsa dari neraca Cavendish itu sendiri. Di situ kan terdapat sebuah batang ringan yang bagian tengahnya itu terdapat kawat halus. Nah, lalu di bagian kanan kiri, di bagian ujung dari batang ringan tersebut terdapat dua buah bola, yang besar dan yang kecil. Kita sebut saja yang bola yang kecil itu dengan M1 dan yang besar itu kita sebut dengan M2. Apabila M1 dengan M2 ini kita geser dengan sedekat mungkin, misalnya sejauh 8 inci. Nah, disitulah tercipta sebuah gaya gravitasi. Nah, dapat menyebabkan batang ringan tadi itu terpuntir dan kawat halusnya itu berputar. Jadi untuk menghitung besar dari pergeseran cahayanya itu dapat menggunakan skala. Nah, dengan percobaannya Newton telah menemukan besar gaya gravitasi dan jaraknya, lalu Henry Cavendish. Nah, Henry Cavendish itu dapat menemukan besar nilai konstanta gravitasi yang besarnya adalah pada penemuannya itu sebesar 6,754 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Tetapi dengan penelitiannya sebesar 1%, maka didapatkan yang kita gunakan untuk saat ini adalah 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai resultan gaya gravitasi. Nah, resultan gaya gravitasi ini terjadi apabila terdapat lebih dua massa atau lebih. Misalkan di sini Ibu gambarin massa pusat. Di sini ada massa 1, ada massa 2. Seperti yang tadi kita pelajari sebelumnya, bahwa antara dua buah benda ini ada tarik menarik kan. Berarti antara massa pusat dengan massa 1 ini terdapat sebuah gaya, yaitu Fp1. Berarti gaya dari massa pusat yang dipengaruhi oleh massa benda 1. Selanjutnya adalah Fp2. Nah, dari sinilah kita bisa menemukan bahwa gravitasi itu merupakan sebuah vektor. Ada yang masih ingat kalau misalkan kayak gini akan membentuk vektor apa? Ya, jadi akan membentuk vektor jajar genjang. Nih, membentuk vektor jajar genjang. Dengan sudutnya adalah alfa. Nah, berdasarkan pelajaran kita pada sebelumnya kan bahwa vektor jajar genjang itu rumusnya adalah, kita dapat tulis bahwa kalau misalkan kita substitusi ke dalam gaya gravitasi, yaitu F sama dengan akar Fp, nih Fp1 yang ini, Fp1 ditambah nih Fp2 tambah 2 kali Fp1 Fp2 cos alfa. Nah, inilah rumus dari resultan gaya gravitasi. Nah, Fp1 itu berasal dari mana? Nah, ini adalah besar gaya gravitasi, jadi rumusnya juga menggunakan yang rumus awal tadi. Fp2 juga sama, seperti itu. Gambar yang kedua, kan itu ada daun yang sedang gugur kan. Coba di sini ada yang bisa menyebutkan tidak kaitan antara gaya gravitasi dengan
gugurnya daun tersebut? Saya Bu, Ya, oke, tulis. gerak jatuh benda semakin cepat bila benda semakin dekat dengan permukaan tanah. Setelah mencapai tanah, gaya gravitasi tetap bekerja sehingga daun tetap pada posisinya. Ya, benar sekali. Gimana yang lain, apakah sudah paham tentang gaya gravitasi? Paham, Bu. Berikutnya, Ibu akan memberikan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai gaya gravitasi, sehingga kita dapat mengetahui kayak seperti apa gaya gravitasi itu. Nah, di sini kan Ibu memiliki sebuah apa ini? Ada yang tahu? Novel. Ya, bukan. ini sebuah binder ya. Ini binder ini, kalau misalkan Ibu jatuhin, apa yang akan terjadi? Jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, benar. Ya, jatuh ya. Jatuh kan? Nah, jatuhnya binder tersebut merupakan salah satu contoh dari gaya gravitasi karena adanya sebuah gaya tarikan yang membuat benda tersebut itu jatuh karena dia juga memiliki sebuah massa, seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya kan mengenai gaya gravitasi seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan melakukan simulasi virtual menggunakan pad mengenai gaya gravitasi tersebut. Ini adalah simulasi virtual mengenai gaya gravitasi yang akan dijadikan untuk tugas kelompok. Silakan buat satu kelompok 4 orang. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai cara kerjanya. Di sini itu ada dua buah bola benda bermassa, dan pada kotak massa yang terdapat tulisan massa. Anak panah pada kanan dan kiri itu untuk memperbesar dan memperkecil massanya. Selanjutnya, di situ ada sebuah penggaris yang digunakan untuk mengukur jarak bendanya. Kita dapat mengubahnya dengan cara menggesernya. Selanjutnya ada gayanya. Gayanya itu memiliki arah yang berlawanan. Lalu kita dapat menghitung besar gaya gravitasi dari kedua massa benda tersebut. Nah, kan kalian sudah melakukan diskusi mengenai simulasi virtual tadi bersama kelompok kalian kan? Coba di sini siapa yang ingin memberi kesimpulan mengenai diskusi kalian pada hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Aisyah. apabila massa semakin besar, maka gaya gravitasi semakin. Begitu pula apabila jaraknya semakin besar, maka gaya gravitasi akan semakin kecil. Ya, benar sekali. Terima kasih ya. Nah, seperti itulah contoh kesimpulan dari diskusi mengenai gaya gravitasi tersebut. Oke, kita bisa lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu kuat medan gravitasi. Apa itu kuat medan gravitasi? Kita harus tahu dulu nih, apa sih medan gravitasi itu sendiri? Misalkan di sini Ibu memiliki sebuah massa ya. Massa benda dengan M-nya M besar. Nah, di sini ada sebuah massa juga M kecil. Jadi medan gravitasi itu adalah daerah di sekitar benda bermassa. Nih, benda bermassa kan ini kan. Daerah di sekitar benda bermassa yang pada massa yang ini itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dengan garis gravitasinya itu ke arah pusat massa benda, ke arah yang sini. Berarti akan seperti ini garis medan gravitasinya. Nah, tadi kan kita telah memahami apa itu medan gravitasi. Selanjutnya, apa sih kuat medan gravitasi itu sendiri? Jadi, kuat medan gravitasi itu adalah besar dari medan gravitasi. Nah, oleh karena itu kita dapat merumuskan dari kuat medan gravitasi itu sendiri. Nah, di sini G sama dengan F per M. F ini adalah rumus dari gaya gravitasi. Kan di sini terdapat dua massa benda kan, berarti G dikali M yang besar ini dikali M kecil ini per, karena dia memiliki jarak berarti pakai F kuadrat per M. Ini bisa kita M bagi M habiskan, jadi tinggal G M per R kuadrat. Jadi besar kuat medan gravitasi ini rumusnya adalah G sama dengan G dikali M per R kuadrat. Dengan G ini adalah kuat medan gravitasi, G besar ini adalah konstanta gravitasi,
M ini adalah massa benda yang mempengaruhi medan gravitasi, terus R ini adalah jarak antara kedua massa benda tersebut. Tuh. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai resultan kuat medan gravitasi. Nah, resultan kuat medan gravitasi ini juga sama seperti resultan dari gaya gravitasi itu juga, yaitu resultan. Yaitu rumusnya adalah kecepatan kuat medan gravitasi sama dengan akar kuat medan gravitasi 1 ditambah kuat medan gravitasi 2 ditambah 2 dikali kuat medan gravitasi 1 dikali G2 kali cos alfa. Dengan rumus G1 dan G2-nya ini dengan menggunakan dari rumus yang ini. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Nah, oke, kita bisa lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu mengenai percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini juga sama seperti kuat medan gravitasi. Nah, tapi percepatan gravitasi itu terdiri dari dua, yaitu percepatan gravitasi pada permukaan bumi dan percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu. Nah, kalau yang percepatan gravitasi pada permukaan bumi, kita bisa merumuskannya adalah permukaan bumi. Nah, ini yang sudah ditetapkan itu bahwa percepatan gravitasi pada permukaan bumi itu adalah nilainya 9,8 dikali 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah pada ketinggian tertentu. Tertentu itu, misalkan di sini gue memiliki sebuah massa ya. Sebuah massa. Ini adalah pusatnya. Jarak dari pusat ke sini adalah R besar gitu ya. Nah, misalkan pada ketinggian tertentu, berarti misalkan di sini ada H ya, H. Nah, dari gambaran ini kita bisa merumuskan seperti apa sih rumusan dari percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu tersebut. Jadi kita menggunakan perbandingan, yaitu G per G aksen. G ini adalah pada permukaan bumi, kalau ini yang akan kita cari. Nah, ini G itu adalah apa nih? Gm per R kuadrat kan? Gm per R kuadrat per G aksen ini juga sama rumusnya. Gm per R aksen kuadrat itu. Nah, lalu Gm per R kuadrat di sini karena ini pembagian, kita akan ubah ke perkalian kan. Jadi R aksen kuadrat kan per Gm. Itu kan? Nah, lalu ini yang sama-sama Gm kita coret. Jadi tinggal R aksen 2 per R aksen kuadrat per R kuadrat. Ini G. Nah, ini bisa kita kali silang, yaitu G aksen kali R aksen kuadrat sama dengan G dikali R kuadrat. Lalu G aksen sama dengan G R kuadrat per R ditambah dengan H kuadrat. Jadi inilah rumus dari percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu. Sampai sini paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya seperti apa sih aplikasi dari rumus percepatan gravitasi ini, atau seperti apa sih contohnya gitu yang kita bisa amati pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ kan terdapat gambar yang pertama itu apa gambarnya? Orang sedang menjatuhkan apa sih kan? Bola gitu. Ya, itu kan ada orang sedang menjatuhkan bola kan.
Nih, kalau misalkan orang tersebut menjatuhkan bolanya itu di daerah Khatulistiwa sama di Kutub Utara, kira-kira yang lebih cepat jatuh tuh yang di daerah mana? Kutub Utara, Bu. Ya benar, Kutub Utara. Kenapa sih terjadi? Karena pada saat benda tersebut jatuh itu mengalami percepatan gravitasi. Tetapi kecepatan gravitasi itu di setiap permukaan bumi itu berbeda-beda. Benar, kalau misalkan yang lebih cepat jatuh itu di Kutub Utara, karena seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita ini berbentuk bulat tetapi agak pipih. Nah, jadi di Kutub Utara itu memiliki jari-jari yang sangat kecil. Apabila jari-jari yang sangat kecil tersebut, percepatan gravitasinya itu akan sangat besar. Jadi benar tuh, kalau benda tersebut cepat jatuh dibanding di daerah Khatulistiwa. Kenapa? Karena di daerah Khatulistiwa itu memiliki jari-jari yang sangat besar. Maka percepatan gravitasinya juga kecil, jadi sebaliknya seperti itu. Kita akan membahas mengenai energi potensial gravitasi. Jadi apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu massa benda yang terletak di atas permukaan bumi. Nah, rumusnya itu adalah energi potensial sama dengan negatif G dikali M per R. Nah, kenapa dia ini negatif? Misalkan ada sebuah massa benda M besar dan ada di sini ada massa M kecil. Untuk menggerakkan massa yang kecil ini mendekati permukaan dari massa yang besar ini, pastikan membutuhkan sebuah energi. Nah, energinya itu adalah energi kinetik. Awalnya kan terdapat energi potensial. Energi potensial itu akan berkurang semakin ke kiri, berarti kan akan berkurang mendekati 0. Nah, selanjutnya misalkan di sini ada energi kinetiknya itu sama dengan 0. Bagaimana cara menggerakkannya? Nah, menggerakkannya itu misalkan di sini kan tadi ada medan gravitasi nih. Nah, gravitasi ini yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi, terdapat hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ada yang masih ingat rumus ini? Masih ingat? Oke, bagus. Nah, tadi kan disebutkan bahwa terdapat perubahan energi potensial kan. Perubahan energi potensial itu berarti dia ada usaha. Berarti usaha sama dengan energi potensial sama dengan dikurang F kali R. Kenapa dia dikali R? Karena kan dari M yang kecil ke M besar ini ada jaraknya kan. Berarti minus G M besar kali M per R kuadrat dikali R. Ini R kuadrat dikali R, kalau misalkan dibagi jadi R doang kan. Jadi R saja, jadi negatif G dikali M per R. Besar R. Jadi kita bisa memperoleh bahwa energi potensial gravitasi itu rumusnya adalah negatif G dikali M per R. Nah, selanjutnya adalah, nah kan tadi kita telah mempelajari energi potensial gravitasi. Kalau misalkan kita ingin melihat bagaimana sih kejadian dalam kehidupan sehari-hari, nah kita dapat melihat, pernah melihat orang ini nggak? Orang sedang memanah. Kita lihat, pernah ya. Nah, ketika orang sedang memanah, kan dia panahnya pasti ini kan apa namanya, loncat gitu ya ke sasarannya gitu kan. Nah, pas dia loncat itu kan pasti si anak panahnya itu memiliki berat tuh. Nah, memiliki berat dan juga dia pasti memiliki usaha saat ingin melemparkan si anak panah tersebut. Nah, inilah dan juga ada itu pengaruh dari angin kan, kalau misalkan itu kan pas kita melempar pasti ada pengaruh angin itu. Nah, angin itu juga bisa jadi pengaruh si energi potensial gravitasi itu sendiri. Itu. Jadi sampai sini ada yang tahu nggak perbedaan antara energi potensial dengan energi potensial gravitasi?
Ada yang tahu nggak? Ya, oke. Jadi energi potensial, kalau yang energi potensial biasa itu dia hanya membutuhkan tinggi dan berat saja. Tetapi kalau energi potensial gravitasi ini, yaitu akan menghasilkan suatu usaha seperti yang kita tadi pada sebelumnya itu. Nah, jadi kenapa tadi yang si orang memanah itu juga termasuk ada energi potensial gravitasi? Karena kan dia juga memerlukan usaha kan untuk memindahkan si anak-anak tersebut menuju ke sasarannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensial gravitasi. Ini materi gravitasi. Potensial gravitasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu massa dari suatu titik ke titik tertentu. Itulah potensial gravitasi. Apabila massanya ini ada beberapa, misalkan ada 3 massa, nah berarti rumusnya itu adalah V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah dan seterusnya atau Vn. Nah, inilah rumus dari potensial gravitasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya. Apa jadinya kalau gravitasi ini tiba-tiba hilang sejenak? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Apa yang terjadi? Nggak tahu. Jadi, coba kalian bayangkan kalau misalkan tidak ada gaya gravitasi, kita ini akan melayang. Misal, kita ini Ibu gambarkan di sini misalkan ada sebuah benda gitu bulat ya. Terus gaya gravitasinya itu tali, misalkan tali ini di permukaan. Tali. Apabila talinya ini putus, berarti apa yang akan terjadi? Melayang. Ya, si benda ini akan melayang kan. Nah, benda ini akan melayang kalau misalnya ada gravitasi. Nah, akibatnya juga kecepatan rotasi bumi kita juga akan semakin cepat kalau misalkan gaya gravitasinya itu hilang gitu. Nah, kecepatan dari rotasi bumi kita ini sebesar 1607 km per jam. Besar banget kan kecepatannya dibandingkan dengan kecepatan sebuah pesawat jet yang hanya sebesar 926 km per jam. Itu sangat jauh kan. Nah, kalau misalkan kita melayang juga pasti kecepatan kita sebesar kecepatan yang rotasi bumi tersebut, yaitu sebesar 1607 km per jam. Cepat banget kan kecepatannya. Nah, itulah kalau misalkan nggak ada gravitasi maka kita akan melayang. Kita akan membahas mengenai contoh soal dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang gaya gravitasi, kuantitas gravitasi, percepatan gravitasi, energi potensial gravitasi, dan potensial gravitasi. Nah, di sini contoh yang pertama adalah 2 buah benda berada pada bidang yang sejajar. Masing-masing benda memiliki massa yang berbeda. Massa yang pertama adalah 2.500 kg dan yang kedua itu 900 kg. Kedua benda ini terpisah sejauh 10 meter. Tentukan letak benda ketiga yang bermassa 4.500 kg harus diletakkan agar gaya gravitasi yang dialaminya adalah 0. Diketahui massa benda yang pertama adalah berapa itu? Massanya berapa? Pertama itu 2.500 kg. Aisyah, kamu sedang apa? Gambar Bu. Perhatikan dulu ya, biar kalian paham nanti ketika mengerjakan latihan soal ya. Oke. Nah, massa yang kedua berapa? Masa yang kedua 900 kg. Ya, 900 kg. Massa yang ketiga Masa yang ketiga itu 4.500. 4.500 kg. Nah, yang ditanya jaraknya berapa? Kan ada di sini 10 meter kan. Jadi R-nya sama dengan 10 M, 10 meter, terus R1 berapa ya? 13 ya. R13 sama dengan 10 X ya kan. Lalu R23-nya sama dengan X ya. X. Yang ditanyakan adalah letak benda, berarti X-nya kan. X-nya itu X pada benda ketiga. Nah, ada yang tahu di sini kira-kira kita menggunakan rumus apa? Gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi. F sama dengan G M1 M3 per R13 kuadrat sama dengan G M2 M3 per R23 kuadrat.
Nah, ini kan ada M3, ada M3, ini dapat kita hilangkan. G dengan G juga bisa, jadi tinggal M1 per R13 kuadrat sama dengan M2 per R23 kuadrat. Lalu berapa besar dari M1? Kita substitusi. 2500. 2500 kg bagi R13-nya berapa? 10 min X. 10 min X. 10 min X kuadrat sama dengan M2-nya 900 kg. R23-nya yang kita tanyakan kan, berarti X kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat ini kita dapat menggunakan akar, yaitu 2500 per 10 min X sama dengan akar 900 per X. Nah, akar dari 2500 berapa? Berapa ayo? 50 ya? 50 kilogram per 10 min X sama dengan akar dari 900 berapa? 30 ya? 30 per X. Ini kita kalikan silang. Jadi 50 kali X berapa? 50X kan? 50X sama dengan 30 kali 10 min X. Jadi 50X sama dengan 30 kali 10 berapa? 300 kurang 30 kali X 30X. Jadi 50X tambah 30X sama dengan 300. Jadinya berapa nih? 80X sama dengan 300. Jadi X-nya berapa? 300 dibagi 80 berapa? Berapa? 300 dibagi 80 sama dengan 3,75. ya 3,75 meter. Jadi letak bendanya itu pada 3,75 meter. Gimana? Alika sudah paham? Nah, silakan apakah ada yang memberi kesimpulan? Saya Bu, Ya, silakan Alika. gaya gravitasi dapat berlaku secara universal. Di samping gaya gravitasi, hukum Newton gravitasi juga menetapkan tentang medan gravitasi. Medan gravitasi ini akan menunjukkan percepatan gravitasi dari suatu benda di sekitar planet. Medan ini bekerja pada semua benda bermassa yang berada di dalam medan tersebut dengan menimbulkan gaya gravitasi. Tanpa adanya gravitasi, kita tidak dapat melakukan kegiatan seperti saat ini. Baik, terima kasih kepada Alika yang telah memberi. Untuk itu cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan memahami apa yang terjadi pada alam sekitar kita. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian scan QR code pada yang ada pada PPT tersebut. Untuk soal nomor 1, itu kan tugas kelompok. Jadi nanti kalian bagi kelompok ya, satu kelompoknya itu 3-4 orang. Nah, untuk yang tugas yang kedua itu tugas latihan individu. Lalu keduanya itu batas pengumpulannya adalah pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya coba kalian pelajari dulu kira-kira matahari yang mengelilingi planet atau planet yang mengelilingi matahari. Nah, itu nanti buat kalian pelajari di rumah. Untuk itu cukup sekian pada pertemuan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.